Subhanahu wa taala ridho binur syamsika badan birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah dalam kesempatan ini tidak akan panjang lebar, Bapak akan menjelaskan tentang materi yang ada di pelajaran PAI. Dalam gambar ini Bapak menjelaskan tentang rumah, yaitu sebuah bangunan apabila dalam 3 elemen kalian mampu, maka bangunan ini akan kuat. Yang pertama yaitu pondasinya. Kalian harus memahami tentang pondasi Islam. Dalam pondasi Islam, maka Islam mempelajari ada beberapa aspek. 1. Tauhid, 2. Fikih, 3. Tasawuf. Itu 3 aspek dalam pelajaran. Pondasi ada bagian-bagian tertentu. 1. Toharoh tentang suci, bersih. Bagaimana kalian mempelajari tentang wudu, tayamum, terus bagaimana hukumnya najis, itu dibahas tentang masalah toharoh. Yang kedua, sholat, bagaimana kalian membahas tentang permasalahan yang ada di sholat, yang pernah Bapak ajarkan kemarin tentang rukun-rukun sholat, pembatalannya sholat, itu ada di masalah sholat. Nah, yang ketiga, zakat, bagaimana kalian mempelajari elemen ini tentang sosial pada masyarakat. Yang 4, puasa, dan yang kelima, haji. Nah, 4 puasa, 5 haji. Ini harus ada pondasinya. Yang kedua, bangunannya. 1 pondasi, 2 bangunannya. Bangunan apa saja yang harus kalian kuatkan dalam keislaman kalian? Yang pertama, masalah muamalat tentang tata cara kalian bagaimana jual beli. Di Islam tidak hanya untuk beribadah saja, tetapi ilmu sosialnya kuat. Bagaimana kalian mempelajari tentang masalah jual beli, ya, sosial pada teman-temannya masing-masing, gitu ya. Bahkan ini adalah aspek yang paling banyak setelah kalian nanti lulus di SMA, muamalah. Yang kedua, pernikahan. Ya, tentu saja masalah pernikahan itu diatur juga dalam Islam untuk memperkuat bangunan kalian. Yang ketiga, kuliner. Kalian makan tidak hanya sebatas makan saja, tetapi harus dengan tata cara dan ya baik, ya, makanan yang halal dan thayyibah. Bagaimana ini kuliner, ya? Kalau misalnya kalian masak langsung saja dengan makan, apakah kesehatannya nanti akan dipelajari tentang masalah dari kuliner yang ada di Islam. Yang keempat, adab dan tata krama. Ini ada khusus di bab tasawuf yang berkesinambungan dalam ilmu fikih budiyah. Yang kelima, kedokteran dan kesehatan. Banyak sekarang masalah kedokteran, bahkan di Islam pun ada tokoh yang bagus untuk kalian jadi idola kalian. Ibnu Sina di kedokteran ada di sini. Yang keenam, seni dan olahraga hiburan. Yang ketujuh, tentang masalah bab waris. Yang kedelapan, sembelihan, tata cara memotong bagaimana dalam Islam. Nah, itu yang satu tadi, elemen 1 pondasi, kedua bangunan, yang ketiga ini atapnya. Setelah kalian membentuk pondasi sudah kuat, bangunannya kalian sudah paham, sudah dibangun, sudah dibentuk, maka yang terakhir kalian harus memasang atapnya. Bagaimana kalian harus memahami tentang permasalahan atap, atau permasalahan yang harus kalian pahami tentang masalah atap. Yang pertama, jinayat, ya. Dalam Islam harus memahami tentang permasalahan jinayat. Apa itu jinayat? Jinayat itu seperti kalian mau permasalahan jika kalian ngebunuh, hukumnya bagaimana, atau maling, atau pokoknya ini masalah tentang jinayat, ya, pembunuhan, kasus-kasus jinayat. Yang kedua, masalah jihad. Ini langsung sistemnya kalau di atap itu minimal globalnya. Bagaimana kalian bernegara, jihadnya, jinayat harus lengkap yang ada di atapnya. Oke, Bapak ulangi. Yang atap, yang 1 pondasi, 2 bangunan, yang ketiga atapnya.
mata membahas. Dan kelas 11 kita akan membahas fikihnya tentang fikih muamalah. Yang pertama, kalian pahami tentang masalah pasar. Bagaimana kalian memahami pasar itu, jenis muamalahnya bagaimana. Untuk tugas kelas 11. Dalam muamalah ada ayat pembuka untuk kalian bisa memperdalam lebih jauh tentang permasalahan bab muamalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini, sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Pasar, bank muamalah, dan bank syariah. Oke, tentang permasalahan muamalah. Pahami bagaimana untuk lebih jelasnya bagaimana pasar melakukan jual beli apa saja. Yang kedua, bank konvensional bagaimana sistemnya. Yang ketiga, bank syariah bagaimana sistem-sistemnya. Kalian bisa cantumkan dalil-dalilnya, lalu jelaskan apa itu pasar, apa itu bank konvensional, dan apa itu bank syariah. Bisa dijelaskan, lalu tuangkan dalam kertas lembar lalu potong. Untuk tugas kelas 11. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.